Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu malam hari ini, tanggal 2 Desember 2023, kita semua bersuka cita di bulan Desember dan bulan yang terakhir. Dan setiap kita nanti akan melaksanakan ibadah Natal di bulan Desember, bersuka cita, ya, penuh dengan damai sejahtera bersama dengan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Nanti di dalam kerajaan surga penuh dengan sukacita. Kan di dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah di dalamnya ada kebenaran Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oh haleluya, sukacita saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya sangat senang sekali menjadi hamba Tuhan untuk selalu memberitakan kabar tentang Yesus Kristus, karena kedatangan Tuhan memberikan damai sejahtera. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Dan pada malam hari ini kita mau baca Injil Matius pasal 13 dari ayat 24 sampai 35 tentang perumpamaan tentang kerajaan surga. Mari dari sini kita ambil kesimpulan, Yesus rindukan supaya kita suatu hari kelak masuk di dalam kerajaan surga, supaya hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 210. Ku jalan ke Sion. Sion artinya surga, ya, ada di dalam kerajaan surga itu Sion itu. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mari kita nyanyi, amin, haleluya. Bukalah suaramu, bukalah suaramu, dan pujian masih, amin, haleluya. Dan pujian masih, amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Yang tak suka nyanyi, amin, haleluya, tak kenal cintanya, amin, haleluya. Tapi kita semua anak-anak Tuhan, tapi kita adalah anak Tuhan Yesus. Puji Dia selamanya, amin, haleluya. Pujilah Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Yang tak suka nyanyi, amin, haleluya, tak kenal cintanya, amin, haleluya. Serahkan hidupnya buat kita, serahkan hidupnya buat kita.
ke surga. Amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam. Oh, haleluya. Aku jalan ke surga, ke tempat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang ada di Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikatnya, suatu kumpulan yang meriah di surga. Mari, ini jalan ke Sion. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion, itu dalam kerajaan surga. Mari kita setia dan taat kepada firman Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kucintai. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku dan pikiranku. Sebentar malam hari ini kami mau baca, rindu haus akan firman-Mu. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sampai ku masuk ke surga. Ampuni Bapa semua dosaku, kesalahanku, kelemahanku. Ampun Bapa. Roh Kudus bentuk hidup kami, biar kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih, hidupku menjadi serupa dengan Kristus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa pujian ini, dan sesuai dengan firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikatnya, suatu kumpulan yang meriah. Oh, damai sejahtera. Saudara belum pernah ketemu malaikat kan? Apalagi ketemu Tuhan Yesus. Kita rindu jumpa malaikat Tuhan, Jibril, Mikael. Saya rindu nomor satu ketemu dengan Tuhan Yesus. Setelah itu saya ngomong kepada Bapakku Tuhan Yesus yang sangat-sangat kucintai. Saya mau manja dengan Bapakku Yesus. Tuhan Yesus, mana itu malaikat Jibril, Mikael mau kenal. Dia dahsyat tentunya saudara. Tuhan Yesus maha dahsyat, maha agung, maha mulia, maha sempurna. Termasuk malaikatnya Jibril, termasuk malaikat-malaikatnya nanti kita di surga senang ampun saudara. Ya, di surga banyak tempat
Kata firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, di surga di rumah Bapakku banyak tempat kita bisa jalan-jalan kemana. Dan saya yakin di sana sudah bukan, tidak pakai mobil lagi, tapi pakai sayap terbang, saudara. Saya yakin itu sudah cara Tuhan yang sempurna ya. Saya berimajinasi ini. Kalau di dunia pakai mobil bisa mogok, bisa tabrakan. Tapi dengan pasukan malaikat Tuhan kita, dengan malaikat Tuhan, kita dengan sayap burung nasar, dengan sayap penuh dengan kemuliaan Tuhan luar biasa di surga, penuh dengan sukacita. Wow, kita di dunia aja senang bersama dengan Tuhan. Apalagi saya kau ke Israel, saya senang sekali di Israel. Masuk ke Yerusalem, saya menangis berdua penuh dengan sukacita. Apalagi di surga, tempat tata Allah yang penuh dengan kemuliaan. Oh haleluya, puji oleh kartu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kapan lagi saudara? Kalau Bapak Ibu tidak cinta Yesus dari sekarang, kapan lagi? Usia dah makin tua, ya. Semua akan berakhir. Saya senang sekali, saya berterima kasih di usia saya lanjut usianya 67. Saya semangat dengan pekerjaan Tuhan. Jadi waktunya belum terlambat. Kalau sudah tua, ada keadaan sakit-sakitan, tidak pelayanan itu, aduh prestasinya gimana saudara? Stroke misalnya, tidak bisa apa-apa. Mau melayani Tuhan bagaimana? Tapi saat ini selagi sehat, makanya saya komit dengan Tuhan, mau maju terus melayani pekerjaan Tuhan. Makanya saya usia 67 tahun, mau masuk ke 68 tahun, saya tidak pernah sakit, saudara, karena saya semangat melayani pekerjaan Tuhan. Cari jiwa-jiwa, termasuk beritakan firman Tuhan, supaya Bapak Ibu bertobat semua kali tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Bertobat, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan kita sehat, Tuhan berikan anugerah buat kita. Mari jangan buang waktu dengan sia-sia. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan Injil Matius pasal yang ke-13. Puji Tuhan, saya kalau udah baca Alkitab ngomong tentang Yesus. Yesus saya baca firman, oh luar biasa Tuhan Yesus itu. Dia Bapa yang sangat kita cintai. Matius 13 ayat 8 sampai 35, demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga sumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, saudara. Yesus sudah ngomong tentang kerajaan surga. Karena Tuhan mau supaya setiap kita jangan binasa, tapi masuk di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan sudah berfirman di dalam 2 Petrus, saudara, pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan yang saya mau baca. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini kebaikan hati Yesus. Maka Yesus 2000 tahun yang lalu ada datang ke dunia, memberitakan kabar baik. Maka Injil namanya kabar baik. Dan Yesus menyatakan kerajaan surga sebagai benih yang baik di ladang. Ladang bicara apa? Dunia ini, dunia ladang. Ya, ada 2 orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan, saudara. Coba saya baca Matius 24 ayat 40. Maka kita takut sama Tuhan. Matius 24 ayat 40. Pada waktu Tuhan, kalau ada 2 orang di ladang, ladang bicara dunia, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu dia bawa atau ditinggalkan? Saya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga, termasuk doa saya menyertai Bapak Ibu semua. Ayo kita dibawa ke surga bersama Yesus. Makanya kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Berikutnya kata firman Tuhan, tetapi pada waktu semua orang tidur, ayat 25, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Banyak orang tidur seperti 5 garis yang bodoh tidur. Ya, tidur berarti apa? Tidur rohani, saudara. Tidak berjaga-jaga. Maka selalu saya berkata kepada Bapak, berjagalah dan berdoa. Ya, saya tidurnya kurang, saudara, tiap hari. Karena saya beritakan firman Tuhan pagi malam, bersekutu dengan Tuhan. Sekali saya bagi firman Tuhan itu kan lama, saudara. Tidak mudah habis saya berdoa, saya bagi firman Tuhan melalui YouTube kepada setiap jiwa-jiwa. Supaya semuanya menerima firman Tuhan ini. Supaya benih yang baik ada disampaikan di ladang. Berarti saya menyampaikan benih yang baik dari Tuhan Yesus di ladang di dunia ini. Supaya orang jangan tidur. Tapi mari, karena apa? Di baliknya ada musuh, saudara. Musuh menaburkan benih lalang di antara gandum lalu pergi. Ayat 26. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang. Ada gandum, ada lalang. Ada gereja Tuhan yang menjadi kambing. Ada gereja Tuhan yang menjadi domba. Ada gereja Tuhan menjadi gandum. Ada gereja Tuhan yang lalang. Sama-sama Kristen. 5 garis yang bodoh, ada 5 garis yang bijaksana. Di mana pilihan saudara? Terus berikutnya,
Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat 30, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Mari kita mau menjadi gandum, bukan menjadi lalang. Lalang nanti itu adalah orang Kristen yang tidak bertobat, Kristen fasik, Kristen tanpa pertobatan, yang tidak terima firman Tuhan, yang seperti yang saya sampaikan firman Allah. Ada 4 jenis orang Kristen. Hanya benih ditanam apa? Di pinggir jalan. Ada apa? Yang berbatu-batu, hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan batu-batu yang tidak beres. Lagi jatuh di semak duri. Semuanya hancur. Tapi mari kita semua ingin menjadikan hati kita tanah yang baik, sehingga benih firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Terus berikutnya, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga sebenarnya biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tapi apabila sudah tumbuh, sawi itu lebih besar daripada sawi yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Semua bicara kerajaan surga. Yang tadi kerajaan surga diumpamakan benih yang baik ditanamkan firman Allah kepada dunia ini, ladang, supaya banyak jiwa-jiwa udah bertobat. Dan yang kedua, Yesus katakan kerajaan surga seperti biji sawi, sama firman Allah disampaikan kepada dunia ini, di ladang ini, supaya orang bisa bertobat, bertumbuh jadi pohon yang sehat, sehingga dia layak. Tetapi banyak burung-burung kuasa iblis memang tidak tinggal diam, saudara. Orang Kristen kalau tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, akan diterkam oleh singa mengaum seperti burung di udara. Seperti firman yang sampaikan kemarin, ada burung-burung pinggir jalan, ada burung diambil, burung di udara, berbicara iblis. Maka pentingnya hidup kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus berikutnya 33, dan yang menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka hal kerajaan surga, semua ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hampir seluruhnya. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikan kepada mereka, supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi, aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Memang sudah bicara perumpamaan. Kama orang Farisi Taurat itu banyak yang keras kepala. Ini Yesus mengatakan perumpamaan kepada bangsa-bangsa yang mereka orang Farisi, orang Yahudi yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak dibuka sama Tuhan, masuk di dalam hal yang tersembunyi. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 25, hal yang tersembunyi itu. Lihat saudara, Matius 11 ayat 25, nah Yesus juga katakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang Farisi, orang ahli Taurat, dia merasa bijak, dia pikir pandai, seringkali mengkritik Yesus. Demikian orang Kristen saat ini banyak yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Banyak yang sok pintar, banyak yang berdebat. Tempo hari saya pernah ketemu dengan tante-tante ada percuma pak ke gereja, berdebat dia. Banyak orang gereja percuma keluar masuk gereja kalau hidupnya jahat. Lebih bagus saya tidak ke gereja. Tapi saya katakan, ibu udah kerja ada sembahyang. Sembahyang apa bohong mungkin saudara. Cuma di mulut saja. Orang kalau datang gereja memang harus bertobat saudara. Orang harus datang kepada Yesus, harus bertobat, harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19, saya mau baca. Orang Kristen harus seperti ini. Orang kalau sudah nyebut nama Tuhan, jangan berbuat jahat. Hidupnya harus jadi berkat, saudara. Coba ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi orang Kristen itu kan nyebut nama Tuhan, ada Christ, ada Yesus. Harusnya bertobat, harus baik. Saya menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang baik. Harus, saudara, harus. Ya, saudara bisa tegur saya kalau ada yang tidak beres dalam kehidupan saya. Silakan tegur. Saya dengan hormat saya. Betul, karena saya ingin masuk kerajaan sorga. Saya ingin dibentuk sama Tuhan. Karakter saya, perilaku saya harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus kita menjadi anak pelaku firman Tuhan. Bukan hanya topeng.
Ya nama pendeta, tapi hidupnya tidak beres, tidak menjadi berkat, menjadi batu sandungan. Jangan saudara. Mari setiap kita anak Tuhan, jadilah orang Kristen yang benar, yang hidupnya taat kepada firman Tuhan. Bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi garam, menjadi pelita, menjadi terang. Supaya hidup kita menjadi benih yang baik. Supaya dunia bisa tahu, bisa melihat bahwa di dalam diri kita ada Kristus. Dan Kristus dipermuliakan. Karena suatu hari kelak kita rindu masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Mari kita berangkat ke surga. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah benih yang baik. Jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup kita di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Biar benih yang baik itu firman Allah ada di dalam kehidupan kita. Kekristenan bukan teori. Jadi hamba Tuhan bukan hanya sebagai profesi hamba Tuhan. Bukan menjadi pendeta yang tidak taat kepada firman Tuhan. Taatlah, hidup menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk kerajaan surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan Yesus bersama kita dan memberkati kita semua. Jadilah pelaku firman. 5 hal, yaitu memiliki kasih, memiliki ketaatan, memiliki kerendahan hati, memiliki kesetiaan. Hiduplah di dalam kekudusan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.